tegak, bukan surga yang ku harapkan, karena surga akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari saya ajak kita semua berdiri bersama, kita akan segera mulai kebaktian kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, sebagaimana kami ada, semua karena berkat Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan semata-mata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab kami lihat kebaikan Tuhan di hari-hari kami. Dan kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti buat kami. Sebab itu Tuhan, kami minta sertai setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan puji Tuhan kita. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam tiba.
Allahku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Dengan segenap hati ku pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Dengan segenap hati ku Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita ucapkan salam kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kita ucapkan shalom, kita ucapkan berkat buat saudara-saudara kita. Haleluya. Biar damai sejahtera Tuhan ada di antara kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom aleichem. Shalom, shalom aleichem.
berita sejahtera. Bawa berita sejahtera, damai damai telah datang. Bawa berita sejahtera, damai damai bagimu, damai damai bagimu. Bawa berita sejahtera, damai damai telah datang. Bawa berita sejahtera, damai damai bagimu, damai damai bagimu. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila kita semua hidup rukun bersama. Berkat yang telah dicurahkan bagi engkau dan aku, mari melayani bersama. Kita memuliakan namanya. Nana, 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 Shalom, shalom aleichem. 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 Haleluya. Biar damai sejahtera Tuhan turun di antara kita. Haleluya, mari kita bersuka cita. Sebab Dia Tuhan yang memberi kita sukacita. Dia Tuhan yang memberi kita kemenangan dan kegirangan. Haleluya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita?
puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersukari harapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dan kecapi, mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersukari harapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Mendengar suara Tuhan dari Sion, mendengar suara sorak gembira dari umat yang lagi berangkat, dari umat yang lagi berangkat. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan, bersoraklah, bernyanyilah, bersukari harapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Mendengar suara Tuhan dari Sion, mendengar suara sorak gembira dari umat yang lagi berangkat, dari umat yang lagi berangkat, dari umat yang lagi berangkat, dari umat yang lagi berangkat. Bararara, 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 Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biar Dia Tuhan yang senantiasa memegang tangan kita. Apapun yang akan kita hadapi esok hari, mari kita percaya jika di waktu-waktu yang lalu Tuhan pernah menolong kita, Tuhan pernah menguatkan kita, melepaskan kita dari kesesakan kita. Tuhan tetap akan memegang tangan kita sampai kita ada di batas akhir kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkah ku tegak, bukan yang ku harapkan, karena yang akan lenyap. Oh tiada ku gelisah,
maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami, halangan sangat jelas, tapi bagiku ini tanganku hanya pegang. Aku tahu kan hari esok Mungkin langit kan gelap, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, lubang dunia menderu, di
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami tidak berjalan sendiri. Tuhan ada beserta dengan kami. Dan kami memang minta penyertaan-Mu Tuhan. Terus menyertai kami, memegang kami, dan juga melindungi kami, serta memberkati kami. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Dan sekarang kami mohon kepada Tuhan untuk berfirman kepada kami. Urapilah hamba-Mu ini, juga kami semua Tuhan yang mendengarkan. Dan kami menyerahkan hidup kami untuk Engkau bentuk dengan perkataan-Mu. Berfirmanlah, kami semua anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam dan shalom. Ya. Puji Tuhan, saudaraku. Beberapa saat lagi kita akan masuk ke dalam tahun yang baru. Ya. Dan secara universal, semua orang tentu kalau mau menghadapi pergantian tahun, biasanya dua hal yang dilakukan. Ya. Yang pertama adalah mengadakan refleksi atau evaluasi, introspeksi apa yang sudah berjalan sepanjang tahun ini. Dan yang kedua adalah orang berharap, orang membuat satu komitmen baru untuk menjadi yang lebih baik tentu saja. Dan ada juga orang-orang yang mencanangkan goal atau cita-cita apa yang ingin dicapai di tahun yang akan datang. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya pakai satu kalimat ya, welcoming the new year, welcoming the new life. Menyambut tahun baru itu menyambut satu kehidupan yang baru, ya. Kalau Anda masih ingat, saya pernah menyampaikan catatan-catatan mengenai tahun baru, ya. Tahun baru sebenarnya adalah pertanda sesuatu yang baru, awal yang baru, hidup yang baru, ya, dan kesempatan yang Tuhan kasih, ya. Karena itu coba kita baca kembali ayat-ayat ini, dulu pernah saya sampaikan, tapi mari kita baca dan kita dalami lagi malam ini. Kejadian 8 ayat 13 kita baca bersama-sama. Kejadian 8 ayat 13 bersama, 2, 3. Dalam tahun ke-6 ke-101, dalam bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Amin. Ya. Yang kita baca ini adalah fragmen atau bagian dari kisah air bah. Ini bukan mitos, bukan dongeng, ini sejarah. Ya. Semua yang terjadi di Alkitab kita sekali lagi adalah sejarah. Dan kapal Nuh itu ditemukan, ya, bekasnya ada di daerah Turki sana. Jadi Nuh mencatat pada tahun ke-601 usianya, ya. Dalam bulan pertama tanggal 1 bulan itu, bulan pertama tanggal 1 berarti apa? Ya tahun baru, ya. Dia melihat bahwa muka bumi sudah mulai kering, ya. Sebelumnya terjadi apa? Terjadi katastrof, ya, malapetaka, semua orang disapu, ya, dibinasakan oleh air bah. Dan ketika pintu bahtera itu dibuka dan Nuh melihat daratan kembali, saya pastikan hatinya dan juga bersama dengan keluarganya, mereka sama-sama bersyukur. Mereka merasakan anugerah yang besar bahwa mereka masih hidup dan mereka menerima satu kesempatan, ya,
yang orang lain tidak dapatkan. Yang lain sudah binasa, tapi mereka dikasih kesempatan untuk hidup. Nah, kita juga mesti memandang tahun baru itu seperti itu. Hidup itu seperti ada lagu mengatakan hidup itu adalah kesempatan. Ya, banyak orang sudah meninggal karena penyakit COVID-19 ini. Ini serius, ya. Jangan dianggap ini penyakit biasa, tapi sangat mengerikan dan mematikan. Ya, saya mendengar kabar tentang seseorang yang masuk ke ICU, ya, dalam waktu yang tidak lama. Biaya yang dibutuhkan hampir 1 miliar. Bayangkan, ya, ngeri. Ya, itu sebabnya banyak orang yang tidak punya, kemudian ya keluarganya angkat tangan pasti. Rumah sakit tidak akan menangani kalau tidak ada cukup biaya. Ya, mengerikan. Dan kalau hari ini kita masih ada, dan kalau nanti kita bisa melewati tengah malam dan tahun sudah berganti dan kita masih ada, ingat, ini adalah kesempatan. Kesempatan yang bagi kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Nuh merasakan dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menjadi manusia pertama lagi. Dulu siapa? Adam. Tapi Adam gagal. Sekarang Nuh jadi lakonnya. Dialah orang pertama. Ya. Tapi sayang ya, kita kalau baca ya, memang Nuh gagal juga. Keluarganya juga gagal. Ya. Tapi kita mesti melihat, sebenarnya Tuhan kasih kesempatan yang seringkali apa? Kita sia-siakan. Ya. Kita mesti ingat, hidup ini tidak akan bisa kita extend. Tidak bisa kita panjangkan. Kalau kita percepat matinya malah bisa. Ya. Jadi kita mesti gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Yang kedua, kita baca Keluaran 12 ayat 1 dan 2. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Amin. Ini adalah fragmen daripada kisah ketika orang Israel akan dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Tuhan berkata, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Sebelumnya mereka sudah punya kalender, ya, walaupun secara sederhana. Ya. Kalender itu saya yakin itu memang Adam terima dari Tuhan. Ya. Ketika Adam diciptakan, Tuhan kasih tahu, kamu lihat itu bulan. Ya. Ini nanti akan menjadi tanda waktu buat kamu. Ya. Sekarang kamu lihat ada bulan. Besok kalau siang kamu tidak lihat, malam kamu lihat, itu berarti kamu sudah berumur 1 hari. Ya. Itu sebabnya kalau kita membaca bisa ketahuan umur Adam ketika dia punya anak Set itu berapa. Ya. Dia hidup berapa tahun lagi, semua itu tercatat. Ya. Dan itu diturunkan kepada Nuh dan sampai kepada bangsa Israel. Ya. Nah, kali ini Tuhan geser awal tahunnya. Ya. Itu sebabnya kalau kita belajar tentang Alkitab, tentang kalender orang Yahudi itu kalendernya sebenarnya sama, tetapi dibedakan dengan kalender, dibedakan menjadi 2, yaitu kalender agama atau kalender liturgi dan kalender sipil. Ya, kalender liturgi untuk apa? Untuk ibadah. Dan itu yang dimulai di Keluaran 12 ini. Ya, disebut bulan pertamanya adalah bulan Abib. Nanti dalam perjalanan waktu mereka pulang dari pembuangan, bulan itu disebut menjadi bulan Nisan. Ya. Sebelumnya tahun barunya kapan? Bulan ke-7. Ya. Bulan ke-7 yang kemudian disebut mereka bulan Tisri. Ya. Itu biasanya jatuh sekitar September Oktober. Kalau bulan Abib atau Nisan itu sekitar Maret April. Nah, ini dijadikan bulan pertama, bulan Abib ini, yaitu pada awal musim semi.
Jadi orang Israel itu diajak Tuhan keluar dari Mesir pada awal musim semi. Mereka bersemi sebagai satu bangsa. Dan mereka dikasih Tuhan ketetapan, jadikan ini bulan pertama. Jadi momentum untuk diingat bahwa saat itulah mereka menjadi satu bangsa. Bangsa yang punya kehidupan baru, yang lepas dari penjajahan atau perbudakan. Nah, saya harap kita juga begitu. Kalau tahun baru mestinya kita itu ya sadarilah. Kita ini mesti mempunyai kehidupan yang baru, jangan hidupnya gitu-gitu aja. Ya, apa yang memperbudak kita? Saudaraku, biarlah itu dilepas. Ya. Saudaraku, sehingga kita tidak lagi diikat. Ya, terutama kalau boleh saya katakan kemalesan. Ya, kita ini terkungkung di rumah berbulan-bulan, anak kita juga. Ya, satu hal yang kurang baik apa? Bisa jadi males. Ya, termasuk males ibadah. Ya. Nah, kita ini diperbudak oleh apa? Kemalesan atau mungkin oleh hal-hal yang lain. Ya, kalau orang ya dulu orang diperbudak oleh apa? Oleh TV. Ya. Oh, ini sudah waktunya ini film India. Nah, orang tidak berangkat komsel, tidak berangkat doa. Sekarang sudah tidak usum. Ya, TV orang sudah ganti sekarang yang mengikat apa? HP. Ya, sampai waktunya ibadah aja sudah males-malesan. Ya. Dan ini mengikat banyak loh. Ya, bukan anak-anak remaja aja, bayi itu mainan HP. Tapi bukan hanya bayi dan remaja, dewasa. Sampai yang engkong-engkong, mak-mak juga mainannya HP sekarang. Ya. Nah, ini kan semua sudah ya, memperbudak. Ya. Ayo kebaktian di gereja, saya di rumah aja. Online aja. Alasannya macam-macam. Ya. Padahal sebenarnya ya terus terang saja. Males. Ya. Dan kemarin saya juga sudah katakan, saya tegur. Ya. Beberapa anak muda. Saya tanya, kamu ibadah online enggak? Enggak pernah ngikuti. Oh, dosa kamu. Ya, dosa itu. Ya, yang melayani itu mempersiapkannya sungguh-sungguh. Musiknya, WL-nya, harus latihan, harus rekaman. Belum yang menyampaikan khotbah itu. Ya, yang diminta tolong. Mereka juga bikin persiapan, sudah kemudian harus direkam, diedit. Itu semua energi orang yang kamu sia-siakan. Dosa. Ya. Saudaraku. Ya, karena mungkin tidak bayar ya. Jadi tidak berasa rugi. Ya. Tapi itu kurang ajar sekali saya bilang. Ya. Jangan begitu. Nah, lagi kita baca Keluaran 40 ayat 17. Mari kita baca. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Amin. Ya, jadi dalam bulan yang pertama, tahun kedua setelah mereka keluar dari Mesir. Ya, setahun setelah mereka keluar, ini tahun kedua mereka masuki. Tanggal 1 bulan 1, maka didirikanlah kemah suci. Kemah suci itu tentu sudah dibuat ya beberapa bulan sebelumnya. Dan selesai tepat akhir tahun, tanggal 1 bulan 1, tahun baru mereka mulai mendirikan kemah suci. Artinya sejak itulah mereka mulai beribadah kepada Allah. Mendirikan kemah, mempersembahkan korban-korban. Seperti yang ditulis di kitab Imamat. Mestinya kita juga begitu. Tahun baru itu ya, ayo toh, ya, mulailah ibadah yang sungguh-sungguh. Ya, ibadah. Ya, tua, muda, anak-anak mesti ibadah. Dirikan mezbah. Ya. Ketika itu mereka mulai.
Dan saya harap kita juga pakai momentum ini. Karena umur itu tidak ada yang tahu loh, so. Banyak yang meninggal. Ya, saya tidak sedang mau menakut-nakuti Anda, tetapi supaya kita semua ini, apa ya istilahnya ya, mawas begitu ya. Aware, sadar, bahasa Jawa kasarnya melek. Lihat kita dikasih kesempatan untuk ibadah. Ya, mari kita gunakan itu baik-baik. Ya, jangan kita ini saya yakin tiap tahun udah janji sama Tuhan, oh nanti tahun baru udah saya mau rajin. Tahun baru nanti saya mau baca Alkitab. Kita ini bikin janji-janji. Tapi maaf, orang Semarang bilang kalau orang bikin janji tapi enggak kejadian, namanya apa, so? Tukang apa? Tukang getebus. Tahu? Ya, getebus tok. Kita ini suka getebus sama Tuhan. Oh Tuhan, nanti aku janji gini. Ya. Cobalah ya. So. Nah, berikutnya. Sekarang kita ngomong kalender. Ya. Kalender yang kita pakai ini disebut dalam bahasa Indonesia disebut kalender Masehi. Ya. Dari kata masaha, ya. Masaha ini bahasa Arab yang artinya diusap. Ya, ini untuk mengalih bahasakan kata Ibrani Mesiah. Ya. Maka dari kata masaha itu muncul kata istilah Al-Masih. Isa Al-Masih. Al-Masih. Al itu kata sandang. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani Masiah. Itu kata sandangnya. Kalau bahasa Inggrisnya the Christ. The itu kata sandangnya yang menunjuk kepada kata bendanya. Ya. Sang Kristus, sang itu kata sandang. Ya. Sang Kristus artinya yang diurapi. Ya. Nah, kalender kita itu di dalam bahasa Latin disebut Anno Domini. Lengkapnya Anno Domini Nostri Jesu Christi. Kalau diterjemahkan tahun dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kalender ini dibuat di mana kelahiran Kristus dijadikan penanda satu era, satu zaman yang baru. Ya, hal ini dicetuskan oleh seorang biarawan yang bernama Dionysius Exiguus. Ini orang Skythia, atau kalau di Alkitab kita baca orang Skit. Ya, kalau Anda nanti cari di kitab Kolose, surat Kolose, orang Skit. Ini dari daerah itu Skythia. Sekarang itu sekitar daerah Ukraina, ya, bekasnya Uni Soviet itu. Ya. Nah, sebenarnya kalender yang dipakai oleh Dionysius ini sebenarnya kalender Roma, ya, yang disebut kalender Julian. Ya, kalender Julian ini diminta atau dipesen, digagas oleh Kaisar Julius. Ya. Diciptakan oleh seorang ahli matematika dan astronomi yang bernama Sosigenes, orang Alexandria, Mesir. Ya. Dan diciptakan mulai dipakai tahun 45 sebelum Masehi. Jadi sebelum Kristus kalender orang Roma udah itu, Julian. Nah, tetapi oleh Dionysius itu kemudian dibuat satu perhitungan di mana dianggap tahun kelahiran Kristus itu menjadi tahun pertama. Walaupun sebenarnya perhitungannya juga terus terang meleset. So. Karena Kristus tidak bisa lahir tahun 1 Masehi. Karena Kristus harus sudah lahir sebelum Raja Herodes mati. Ya. Jadi waktu Kristus lahir, Herodes masih hidup. Ya. Herodes mati sekitar tahun 4, ada yang mengatakan sekitar tahun 1 sebelum Masehi. Ya. Nah, begitu. Ya. Nah, hal yang sama juga dibuat oleh gereja Koptik. Gereja Koptik itu gereja di Mesir. Mereka juga bikin kalender. Mereka membuat kalender yang mereka sebut Anno Martiri. Ya. Anno Martyrum. Yang artinya tahun para martir. Kenapa disebut tahun para martir? Karena sejak itu gereja sudah tidak lagi mengalami penganiayaan. Sebelumnya gereja dianiaya
oleh pemerintah Roma. Dan yang paling sadis itu pada waktu zaman Kaisar Diocletianus. Ini kaisar paling jahat. Ya, karena dia maksa semua orang Roma mesti nyembah dia. Nah, orang Kristen tidak mau. Ya, banyak dibantai. Nah, setelah Diocletianus ini mati, diganti, setelah itu gereja sudah tidak lagi mengalami penganiayaan. Maka sejak itu dibuatlah penanda, yaitu kalender yang disebut Anno Martyrum tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan membaca Lukas pasal 2 ayat 21 dan Lukas 1 ayat 59 dan 60. Mari kita baca bersama ya. 2, 3. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lukas 1, 59, 60. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Amin ya. Jadi kalau kita baca pasal 1 itu bicara tentang siapa? Tentang Elisabet dan Yohanes anaknya. Ya. Yang pasal 2 tentang, tentu saja tentang Maria dan Yesus. Ya. Sama-sama mereka ya. Dicatat dalam kesamaan, yaitu mereka disunat pada hari ke-8 ya. Jadi kita dari hal ini kita melihat tradisi orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya tradisi begini. Yang kasih nama anak itu ibu atau mama. Ya. Bukan hanya 2 contoh tadi ya, kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian juga sama. Yang kasih nama itu Lea dan Rahel, bukan Yakub. Tapi Lea kasih nama anak-anaknya. Anak gundik juga dia yang kasih nama. Ya, maka kalau nanti Anda di rumah buka, ya, Lea punya anak nomor 1, namanya Reuben, the firstborn ini, anak paling sulung. Ya, dikasih nama Reuben dari kata Ben artinya anak. Ya, ini anak. Ya. Yang kedua namanya Simeon. Kalau di Perjanjian Baru disebut Simon, artinya mendengar atau didengar. Ya, jadi nama-nama mereka sebenarnya kode-kode, ajaib memang. Ya, ibu-ibu ini memberi nama anak-anaknya yang ternyata jadi kode rahasia tentang Kristus nantinya. Ya, nah anak itu diberi nama bukan pada waktu dilahirkan, tetapi kapan? Pada waktu anak itu disunat. Setiap anak laki harus disunat, yaitu pada hari ke-8. Jadi anak itu kalau sudah sampai pada hari ke-8 dia harus disunat. Ya, disebut hari ke-8. Maksudnya apa? Ya, ketika dia lahir itu hari pertama. Ya, kalau hari pertamanya ini hari apa nih? Kamis. Nah, ini sudah hari pertama. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan terang, itu disebut hari pertama. Sama seperti kalau masuk sekolah, hari Senin masuknya, itu hari pertama. Ya. Nah, 8 hari kemudian, ya, hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu hari ke-8 harus disunat. Ya. Kalau hari ke-8 berarti umurnya berapa? 1 minggu. Jadi bayi umur 1 minggu disunat. Mungkin kita berpikirnya, oh kasihan nih bayi 1 minggu kok disunat nih. Justru malah tidak apa-apa. Dan itu baik. Ya, tidak terlalu sakit. Abraham disunat umur berapa? 99 tahun. Ismail umur berapa? 13 tahun. Makanya orang-orang muslim kan sunatnya apa? Kalau sudah remaja. Orang Yahudi 8 tahun. 8 hari, sorry. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas itu deh. Ya. Lebih berat yang sudah tua. Ya. Nah, sekarang kalau kita percaya bahwa Kristus lahir pada tanggal 25 Desember, ya seperti yang sudah saya ceritakan, banyak catatan-catatan tentang itu, ya masih banyak yang belum saya ceritakan kepada Anda. Ya.
Masih ada banyak misteri-misteri menarik dan semua itu ada bukti-bukti sejarah tertulis. Ya, oleh para bapak gereja. Ya. Kalau kita percaya tanggal 25 itu Kristus lahir, ya itu hari pertama, berarti 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, hari ke-8-nya tanggal 1. Jadi tahun baru itu Kristus disunat. Ya. Apakah ini satu kebetulan? Saya tidak bisa menyimpulkan. Karena saya baru cuma menemukan satu saja catatan. Ya. Next. Catatannya ini dibuat oleh seorang uskup yang bernama Hippolytus. Hippolytus ini gurunya bernama Irenaeus. Irenaeus itu punya guru namanya Polikarpus. Polikarpus itu gurunya adalah Rasul Yohanes. Paham ya? Yohanes punya murid Polikarpus. Polikarpus punya murid Irenaeus. Irenaeus punya murid Hippolytus ini. Jadi kan rentang waktunya enggak jauh ini. Ya. Makanya si Hippolytus ini bisa membuat catatan sejarah yang penting. Ya, yang diturunkan baru berapa generasi? Ya. Baru 2 generasi di atasnya. Ketemu sama Rasul Yohanes. Ya. Nah, uskup Hippolytus ini banyak menulis. Salah satu yang dia tulis adalah tafsiran kitab Daniel. Dan tafsiran kitab Daniel yang ditulis oleh Hippolytus ini, ya, beberapa tafsirannya itu masih dipegang dan benar sampai hari ini. Ya. Kalau saya pernah menerangkan kepada Anda mimpi Raja Nebukadnezar, ya. Dan ada mimpi, ya, ada 2 mimpi kan ya. Ada mimpi patung sama mimpi binatang. Ya. Yang patung, yang pertama kerajaan pertama Babel. Yang kedua Media Persia, itu saya dengar dari guru saya, Bapak Pendeta Subekti. Itu sudah ditulis oleh Hippolytus tahun 170 sampai 235 ini orang, ya, melayani waktu itu. Jadi catatan-catatan tafsirannya luar biasa, walaupun tidak semuanya tepat ya. Saya baca-baca juga beberapa bagian ada yang kurang tepat ya. Nah, di catatan itu di buku keempat pasal 23 ayat yang ketiga ya, Anda bisa cari itu di internet ya. So, ditulis begini ya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara hurufiah begini. Tentang kedatangan pertama Tuhan kita di dalam daging saat dia dilahirkan di Bethlehem adalah 8 hari dari kalender Januari saat Kaisar Agustus 40 dan 2 tahun memerintah. 42 tahun maksudnya. Jadi Kristus lahir ke dalam daging 8 hari dari kalender Januari. Coba dihitung dari tanggal 1, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Cocok. Ya. Nah, apakah itu satu kebetulan? Saya tidak bisa menyampaikan kesimpulan saya. Anda pikir saja sendiri ya. Nah, yang penting tadi di Lukas 2 ayat 21. Ada 2 hal. Yang pertama apa? Dikatakan ketika genap 8 hari ia diberi nama Yesus. Jadi bukan pada waktu lahir. Waktu para gembala datang menemui mereka, ya, saat itu belum dikasih nama, belum disebutkan namanya. Namanya baru disebutkan kapan? Pada saat 8 hari. Dia disebut Yesus. Ya, ketika dia disunatkan, ya, mungkin oleh imam atau apa ya. Ditanya ini mau dikasih nama siapa? Yesus, atau dalam bahasa Ibrani-nya Yesua. Dan kita dikasih tahu artinya dalam Matius 1 ayat 21. Kita baca 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa.
Jadi dikasih tahu namanya Yesus, Yesus yang artinya yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Pada hari itulah diumumkan, diproklamasikan, ini yang akan menebus dosa manusia. Ya, dinyatakan kepada semua orang, inilah Yesus. Ya, jadi kalau ngomongin Yesus disunat, sebenarnya bicara tentang apa? Satu kesempatan di mana kita punya juru selamat yang menebus dosa kita. Ya. Nah, tadi kita membaca ketika 8 hari Yesus disunat. Sekarang kita coba telisik riwayat sunat. Sunat itu pertama kali dicatat di kitab Kejadian. Siapa yang pertama kali sunat? Abraham. Ya, kita baca dulu. Ya, dari konteksnya satu persatu. Pasal 17 ayat 5. 2, 3. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abram diganti namanya menjadi Abraham. Ya. Jadi Abram diganti menjadi Abraham. Namanya diganti. Pada waktu itu ya, dia diganti namanya oleh Tuhan. Sunat itu mengganti namanya dari Abram menjadi Abram. Artinya satu identitas yang baru. Ya. Lagi pasal 17 ayat yang ke-15. Ya. Kita baca 2, 3. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Ya, sayang dalam bahasa Indonesia cuma ditulis Sarah. Ya. Dalam bahasa asli ada huruf Sarah. Ya, ada dua kesamaan. Ya, Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah. Ada kesamaannya, yaitu penambahan huruf H. Kalau bahasa Indonesia huruf H, kalau dalam bahasa Ibrani ini disebut huruf He. Huruf He itu di dalam keyakinan Yahudi melambangkan banyak hal. Yang pertama adalah nafas Allah. Yang kedua, kuasa Allah. Yang ketiga, nama Allah. Ya. Nama Allah di dalam bahasa Ibrani itu adalah Yahweh. Ditulis dengan 4 konsonan Y, H, W, H. Ada 2 huruf H. Jadi H itu mewakili nama Allah. Dan ketika dimasukkan ke dalam nama Abram menjadi Abram, Sarai menjadi Sarah, artinya nama Allah itu ada di dalam pribadi Abraham. Menjadi lambang bahwa Allah hadir di dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, ini ada ayat yang kelompatan sepertinya ya. Ayat 13 ya. 12, 13, 14. Ya. Anda bisa baca nanti bahwa sejak itulah Abraham harus bersunat. Bahkan bukan hanya dia, tetapi semua orang yang ada padanya dan juga semua anak yang berumur 8 hari. Nah, sejak itu. Ya. Jadi sunat ternyata bicara tentang apa? Satu identitas. Itu yang membedakan orang Israel dari yang bukan. Ya. Tuhan kasih identitas baru. Ya. Bukan hanya nama, tapi di dalam fisik mereka itu ada sunat. Dan sunat itu kalau Anda baca ya di dalam pasal 17, itu adalah tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah, juga antara keturunan-keturunan Abraham dengan Allah. Nah, sekarang sampailah kita pada kesimpulan ya, kita ini dibatasi waktu. Kita sampai pada kesimpulan. Ya. Jadi kalau ngomongin tahun baru, tadi yang pertama dari kisahnya Nuh, ya, tahun baru itu bicara tentang kesempatan untuk hidup baru.
Jadi kalau nanti kita masih bernyawa itu kesempatan maksudku ya. Gunakan sebaik-baiknya. Ya. Karena mati tidak harus tua. Tidak ada syarat mati. Ya. Ingat, Tuhan kasih kesempatan. Ya. Dan yang kedua, tahun baru itu mestinya kita hayati dengan apa? Untuk hidup baru, bebas dari perbudakan. Ya. Jangan ada yang memperbudak kita. Ya. Entahkah itu tadi dosa-dosa, ya, kebiasaan-kebiasaan, ya. Kalau tidak ada itu, rasanya hampa. Wah, ya mestinya yang memperbudak kita Tuhan aja, ya. Jangan dosa, jangan kebiasaan hal yang tidak baik, ya. Ya, dan yang ketiga tadi tentang orang Israel, mereka mulai membangun kemah suci. Ya Allah, tahun baru ini kita mulailah ibadah ya. Setelah jangan bersembunyi di balik alasan-alasan ya. Nanti aja kalau coronanya udah selesai. Ya. Tadi saya sampaikan ya, sejak bulan Mei itu saya dalam hati saya, wah, ini jangan-jangan bisa gini terus nih. Ibadah online terus. Ya. Sementara dalam hal sekolah juga saya sudah berpikir, wah ini tidak bisa cepet-cepet nih. Sementara guru-guru anak saya berpikir, wah sebentar lagi mau tatap muka. Sekolah ini lebih berbahaya loh daripada gereja. Karena apa? Spektrumnya lebih luas. Anak-anak itu dari mana-mana. Gurunya dari mana-mana. Kita ini hanya lokal kita ini aja. Ya. Ngeri sebenarnya. Ya. Dan saya berpikir, wah ini bisa. Kemarin sudah dikasih aba-aba ini anak-anak. Ya. Kita sebelum rapotan kemarin sudah diundang lewat Zoom meeting. Kita ada wacana mau begini. Saya bilang, wah dalam hati saya belum tentu lah. Nyatanya Januari ini apa bisa? Belum tentu. Ya. Jadi, ya, marilah ya, kalau masih ada kesempatan ya gunakan sebaik-baiknya. Ibadahlah, tidak usah nunggu diopiai ya. So, Anda juga mesti menghargai kami yang melayani ini. Saya, para WL, para pemain musik, ya, guru-guru sekolah minggu, ada juga anak-anak yang dilibatkan, semuanya itu melayani Anda loh. Ya. Jangan karena Anda tidak berasa membayar, jadi tidak penting. Ya. Jadi gunakan ya kesempatan, tidak perlu diingat-ingat ya. Kalau bisa Anda mandiri aja. Ya. Berikutnya, tahun baru juga bicara tentang identitas yang baru. Ya, ketika Yesus disunat, Dia kasih kita identitas baru. Kita jadi anaknya. Ya, dan di dalam kita ada kehadiran Allah. Dan sunat tadi bicara soal perjanjian. Mari kita juga bicara tentang perjanjian, artinya ada kewajiban, ada hak. Mana lebih dulu, hak atau kewajiban? Saya tulisnya kewajiban dulu, baru hak. Orang kerja, mana dulu? Gaji dulu apa bayaran dulu? Ya, kewajiban dulu. Mari kita kasih kewajiban dulu sama Tuhan. Nanti Tuhan akan penuhkan apa yang Tuhan janjikan pada kita. Ya, kan kita ini suka nuntut-nuntut. Katanya kalau percaya Tuhan, katanya, lah kamu nih kewajibanmu buat penuhi apa enggak? Ya, mari belajar bersama saudara ya. Oke, kita akan datang pada Tuhan. Mari siapkan perjamuan kita. Kita akan nyanyi Kau di hatiku, Kau di pikiranku.
Ini momennya singkat sekali, Saudara. Jadi gunakan waktu doa ini untuk ketemu sama Tuhan. Kalau enggak sia-sia loh Anda datang ke sini ya. Gunakan ini untuk menemui Tuhan, ngomong sama Tuhan, minta sama Tuhan. Supaya Tuhan betul-betul menolong kita. Perjalanan kita hari esok, kita perlu Dia. Mari katakan kepadanya. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hati. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal. Mari bersyukur kepada Tuhan. Anda yang ingin berubah, Anda yang ingin menjadi manusia baru, minta kepada Tuhan untuk menolongmu. Jamah aku Tuhan. Di hidupku hanya Engkau. Mengerti hatiku, hanya Engkau.
Tuhan sanggup menolongmu. Dan mari kita sama-sama gunakan kesempatan. Mari kita sama-sama minta Tuhan menolong kita, menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita, dan juga memelihara kita. Aku tak mampu, aku tak mampu tanpamu Tuhan. Aku tak mampu tanpamu. Sertai kami Tuhan. Sertai kami. Sertai kami Tuhan. Sertai kami Tuhan. Mari kita hadapi tahun depan bersama dengan Tuhan. Dan mari kita hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Mari kita ibadah sungguh-sungguh. Tuhan kasih kesempatan pada kita. Mari saat ini kita minta ampun sama Tuhan. Mengaku dosa kita. Banyak waktu kita sia-siakan. Sebenarnya Tuhan sudah kasih kesempatan yang baik dengan pandemi ini. Mestinya dengan pandemi ini kita lebih banyak berkumpul dengan keluarga kita. Hubungan-hubungan yang tadinya jauh, sebenarnya Tuhan sedang dekatkan kita dengan keluarga kita. Hampir 1 tahun waktu berlalu. Sebenarnya itu maunya Tuhan. Tapi kalau itu tidak terjadi, berarti kita sudah sia-siakan. Ayo, gunakan kesempatan. Hubungan-hubungan yang tidak baik di keluarga kita. Ayo, tinggalkan. Mari hidup baru bersama Tuhan. Mari hidup di dalam takut kepadanya. Perbaiki hubunganmu dengan keluargamu. Tinggalkan dosa. Tinggalkan masa lalu. Jangan terus diperbudak. Jangan juga diperbudak oleh sakit hati dan benci. Tuhan membebaskan engkau. Dan mari kita juga minta ampun. Kalau kita tidak hidup di dalam takut kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sama-sama saat ini mohon ampun kepada Tuhan akan segala salah, pelanggaran dan dosa kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, yang di hati dan di pikiran kami, semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni keluarga kami, ampuni suami kami, ampuni istri kami, ampuni anak-anak kami, ampuni orang tua kami. Kasihlah kami ini kesempatan. Kasihlah aku dan keluargaku. Kasihlah juga saudara-saudaraku ini beserta keluarganya kesempatan untuk hidup dan hidup baru di dalam Tuhan. Takut kepadamu, hidup dalam perjanjian, dan setia di dalam ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami sangat bersyukur. Sekarang kita akan angkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita. Bapa, di tangan kami ada roti dan anggur. Terima kasih buat berkat ini. Biar roti dan anggur ini Tuhan taruh kuasa, supaya kami yang memakannya juga menerima kuasa daripadanya.
Dan kita angkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahnya dan membagikan kepada muridnya dengan berkata, inilah tubuhku, dagingku yang diremukkan bagi kamu, ambillah ini dan makanlah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita angkat dan kita ucapkan syukur dan yang sekarang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Sekarang kita angkat itu cawan. Pada malam itu juga Tuhan mengangkat cawan, mengucapkan syukur dan membagikan kepada muridnya dengan berkata, inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa kamu semua. Ambillah ini dan minumlah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan terima kasih kita. Terima kasih. Mari bersyukur buat hidup yang Tuhan berikan. Bersyukur juga sepanjang tahun Tuhan memelihara kita. Ajaib, sungguh ajaib kalau kita boleh ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat anugerah-anugerah-Mu, terutama Kristus yang Kau beri bagi kami. Terima kasih juga buat kasih sayang-Mu sepanjang hidup kami sampai hari ini. Semua yang Tuhan lakukan adalah baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita sekarang persembahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, sekarang kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup di mezbah-Mu untuk melakukan segala perintah-Mu, kehendak-Mu, dan kami mematikan segala keinginan kami, hawa nafsu, keakuan kami. Kami taklukkan semuanya. Kami mau melakukan kehendak-Mu sekalipun itu sakit, tapi kami menyenangkan hati-Mu. Ini keinginan kami dan kami serahkan kepada Tuhan. Hidup kami di hadapan-Mu. Terimalah ya Bapa. Terimalah juga segala persembahan-persembahan keuangan kami. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan. Dan melalui segala persembahan yang kami berikan, biarlah banyak orang mengucapkan syukur karena perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapa, ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami. Sekarang Bapak, Ibu dan Saudara, terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, dan juga segala yang kita butuhkan untuk hidup kita. Bapa kita pemelihara. Dan pulanglah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Damai memenuhi hidup kita senantiasa. Amin. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji syukur hanya bagi
Yesus memberkati.